Inilah detik-detik ambruknya kios yang berada di bantaran Kali Pocong, Villa Nusa Indah, Bekasi, Jawa Barat. Akibat cuaca buruk, kios ini ambruk akibat terbawa arus sungai yang deras. Belum diketahui adanya korban jiwa dalam insiden yang viral di media sosial ini. Peristiwa ini pun menuai respon beragam dari warganet. Masih tentang cuaca ekstrim, ombak tinggi melanda sejumlah kawasan pesisir di tanah air. Salah satunya terjadi di kawasan wisata pantai di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kencangnya tiupan angin dan ombak tinggi menyebabkan wisatawan yang tengah berlibur ini tersapu gelombang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, wisatawan diimbau untuk berhati-hati dan mengantisipasi terjangan ombak tinggi dengan tidak bermain terlalu jauh dari garis pantai. Fenomena pertemuan antara hujan dan panas ini viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram Net2Net News, peristiwa ini terjadi di kawasan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam video tergambar batas yang jelas antara hujan yang melanda sebagian kawasan, sementara kawasan di sebelahnya kering dan mendapat pancaran sinar matahari. Akibat banyaknya pemotor yang terlanjur mengenakan jas hujan, merasa tertipu oleh fenomena hujan dan panas ini. Fenomena unik ini pun mendapat tanggapan beragam dari warganet. Aksi pencurian anjing yang terjadi di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Minahasa, Sulawesi Utara ini viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram terang_media, pelaku pencurian beraksi di siang hari dan bahkan berani mengancam warga dengan parang. Warga yang sempat ketakutan lantas berusaha mengejar pencuri anjing yang mengendarai minibus ini. Kasus ini kini telah ditangani kepolisian dan menuai reaksi dari warganet. Pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terjun ke parit di tepi Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Minggu pagi. 6 orang tewas termasuk sopir dan seorang bocah. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terperosok ke dalam parit di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sakakajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Minggu pagi. 6 orang tewas dalam peristiwa ini. Selain sopir dan 4 orang lainnya, terdapat seorang bocah yang turut menjadi korban kecelakaan tunggal tersebut. Ke-6 orang yang meninggal dunia dibawa ke Puskesmas Jabiran Raya untuk diotopsi sebelum dibawa pulang ke rumah keluarganya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi kejadian dan penyebab kecelakaan. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Kabupaten Pulang Pisau. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, viral satu unit mobil yang terparkir di salah satu apartemen mewah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dirusak orang tak dikenal. Hingga kini polisi masih menunggu pihak korban untuk membuat laporan. Satu unit minibus rusak di seluruh bagian kacanya. Saat kejadian, mobil terparkir di apartemen mewah yang berada di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Buat dugaan kejadian pengrusakan itu terjadi pada hari Sabtu. Dalam rekaman video amatir, terdengar suara kalimat yang tak pantas ditunjukkan bagi si pemilik mobil. Diduga pemilik mobil adalah seorang oknum ASN di Sperinda di Sulsel. Polsek tempat juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang wanita yang ada di dalam kamar apartemen itu. Namun belum diketahui pasti peran dari kedua wanita. Untuk pemicu sehingga terjadi perusakan mobil, sampai saat ini kita belum tahu motifnya seperti apa. Karena dari pihak Polsek Panakukang sudah mendatangi TKP. Namun sampai saat ini pihak korban belum datang di Polsek untuk melakukan pelaporan. Hingga kini aparat kepolisian dari Polsek Panakukang belum bisa memastikan motif pengerusakan mobil hingga keributan di salah satu kamar yang berada di apartemen mewah itu. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, istilah Citayam Fashion Week semakin mencuri perhatian masyarakat. Kawasan Duku Atas di pusat ibu kota kini menjadi hits setelah sekumpulan remaja memanfaatkan sebagai tempat bergaya.
Malam Minggu kawasan Duku Atas yang berada di pusat kota Jakarta kembali diramaikan dengan sekumpulan anak muda dengan berbagai gaya. Kawasan ini telah menjadi buah bibir setelah diekspos di berbagai media sosial maupun media mainstream dengan istilah Citayam Fashion Week. Nama-nama seperti Bonge, Roy, dan JJ telah menjadi tokoh remaja pinggiran yang menjadi ikon. Pakaian-pakaian mereka yang tadinya menjadi bahan tertawaan, kini menjadi pemacu untuk mengembangkan kreasi. Usai keriuhan kebersihan di pusat tongkrongan baru ini sebaiknya juga menjadi tanggung jawab bersama. Petugas kebersihan mengaku setelah dijaga ketat aparat, para pengunjung mulai sadar menjaga kebersihan tidak seperti beberapa bulan lalu. Udah alhamdulillah nggak berkurang sekali kemarin-kemarin, aduh ampun gitu. Apalagi malam minggu habis malam minggu paginya Car Free Day gitu. Nambah lagi sampai berantakan gitu. Selain menjadi ajang adu gaya fashion dan bersuah foto, Citayam Fashion Week juga menguntungkan para pedagang sekitar. Hal ini terbukti dari larisnya dagangan para penjual makanan dan minuman, khususnya di akhir pekan. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa suasana Citayam Fashion Week malam hari ini, sudah terhubung bersama kami rekan Nasta Syafrina. Nasta, selamat malam. Bagaimana suasana saat ini? Apakah ada petugas yang berjaga untuk menertibkan pengunjung di sana? Ya, selamat malam April dan juga pemirsa. Situasi dan kondisi yang ada di tempat kami melaporkan, yaitu yang ada di kawasan Duku Atas dan juga di Terowongan Klender, ini cukup ramai sekali dipadati oleh anak-anak muda yang berasal dari urban ataupun juga penyangga Jakarta. Dan kali ini saya akan mengajak juru kamera saya, Abdul Rosyid, untuk melihat suasana dan kondisi pada malam hari ini. Di sini cukup ramai sekali ya April ya, ini tidak berasal dari kota Jakarta saja, melainkan juga berasal dari Bojonggede, Depok hingga Bogor. Kemudian juga kalau kita berbicara di sini tuh cukup ramai sekali ya untuk aktivitas maupun juga dan anak-anak di sini, sehingga pihak kepolisian pun juga akhirnya memberikan kebijakan terbaru, yaitu untuk jam menongkrong di sini dibatasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga hal ini dilakukan karena juga kami melihat bahwa juga anak-anak di sini menyebutkan terdapat beberapa rekannya ini mengalami kecopetan ataupun juga tindakan kejahatan lainnya pada malam hari. Dikarenakan di ruang terbuka di sini juga dapat diakses oleh siapapun dan siapa orang pun juga sudah diperbolehkan untuk memasuki di area di sini. Kemudian kalau kita melihat kembali, memang di sini terdapat beberapa posko, baik itu posko Satpol PP, kemudian juga posko Dinas Lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila adanya masyarakat membuang sampah sembarangan. Kemudian juga kami sempat melihat tadi sore ada segerombolan anak muda yang membuang sampah sembarangan. Dan hal ini pun langsung petugas kebersihan langsung menegur dan mengingatkan bahwa untuk membuang sampah pada tempatnya. Apabila nanti dilakukan pelanggaran kembali, ini anak-anaknya diminta untuk petugas kebersihan. Sanksinya cukup unik ya, April dan juga pemirsa, yaitu anak-anak diminta untuk membersihkan sampah. Diharapkan dengan adanya ruang terbuka ini, anak-anak khususnya anak-anak yang berada di kawasan DKI Jakarta ini dapat menuangkan kreativitas ataupun juga aspirasinya. April. Iya, baik. Terima kasih Nasta sudah melaporkan langsung dari kawasan Citayam Fashion Week ya di sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir mulai surut. Warga yang sempat mengungsi akibat banjir di Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah dari sampah sisa banjir. Sementara di perumahan Ciledug Indang, Tangerang, Banten, puluhan rumah masih tergenang air setinggi 20 cm. Banjir yang merendam puluhan rumah warga di Jalan Kompas dan Jalan Kiai Haji Hasim Pondok Cabe, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Minggu pagi mulai surut. Warga yang mengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sampah dan lumpur sisa banjir. Namun hingga pagi tadi masih ada beberapa rumah warga yang berada di area terendah terendam air setinggi 30 hingga 40 cm. Meski khawatir banjir kembali melanda, namun warga tetap memilih untuk kembali ke rumah untuk membersihkan sampah sisa banjir agar tidak merusak perabotan rumah tangga.
Sementara di perumahan Ciledug Indah, Tangerang, Banten, puluhan rumah masih terendam air setinggi 20 cm. Rumah warga yang masih tergenang air ini rata-rata berada di wilayah yang lebih rendah dan berdampingan dengan sungai. Meski demikian, sebagian besar warga yang rumahnya sudah surut sudah mulai bersih-bersih rumah mereka dari sisa material lumpur, namun warga kesulitan air bersih untuk membersihkan rumah mereka karena mesin pompa air rusak. Rencananya untuk rumah warga yang masih tergenang air akan dilakukan penyedotan menggunakan pompa air. Ya, saya udah komunikasi ke Pol PP, BPBD, kemudian LH dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti dengan kita komunikasi yang intens ya, apapun nanti permasalahan di wilayah segera akan diselesaikan. Jadi ini nanti akan disedot ya Pak? Ya, insya Allah disedot. Agar banjir tak kembali terulang, warga berharap agar pemerintah menormalisasi dan merevitalisasi saluran penghubung serta aliran sungai secara rutin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 450 jemaah haji kloter pertama di embarkasi Surabaya Minggu pagi mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sesaat lagi di iNewsroom.